dari sebuah riset yang dilakukan terhadap 60.000 perempuan, sebanyak 28% ibu rumah tangga yang memiliki anak dan hanya diam di rumah melaporkan mengalami depresi. Angka ini jauh lebih tinggi daripada ibu rumah tangga yang bekerja dan ibu rumah tangga yang tidak memiliki anak. Nah, faktanya ibu rumah tangga yang memiliki anak dan hanya diam di rumah melaporkan lebih banyak mengalami depresi, marah, cemas, dan kesedihan. Nah, kita akan mengulas lebih lanjut terhadap depresi terhadap ibu rumah tangga. Ini sudah ada bersama kita kakak-kakak hebat dari Puspaga. Kakak-kakak hebat. Terima kasih ya Jo. Selamat pagi. Pagi Jo. Buat kerja, Bogum, Kak Angga. Pagi Jo. Gimana kabarnya? Sehat. Baik. Luar biasa. Oke, langsung aja aku mau ke Mbak Surya dulu. Ya, langsung. Gimana tanggapan Mbak terhadap depresi pada ibu rumah tangga? Tanggapannya, kalau bicara tentang depresi ibu rumah tangga itu memang benar-benar nyata ya terjadi. Mungkin banyak orang yang masih menutup mata, masa sih ibu rumah tangga padahal di rumah doang bisa stres, bisa depresi. Tapi sebenarnya memang benar ada gitu loh. Kalau dari kemarin saya baca ada penelitian di Amerika ya. Jadi sampelnya 600 orang. Jadi setengahnya ibu rumah tangga, pure ibu rumah tangga, setengahnya lagi ibu yang bekerja gitu. Dan dari jadi 300 ya, 300 ibu rumah tangga, 300 ibu yang bekerja. Tapi ibu rumah tangga? Iya, ibu rumah tangga juga gitu. 50% dari ibu rumah tangga yang memang ibu rumah tangga itu mengatakan bahwa mereka mengalami simptom depresi. Jadi setengahnya loh, bayangkan. Setengahnya mereka mengatakan bahwa mereka depresi gitu. Dan kalau dari ibu yang bekerja itu lebih sedikit lagi 48%, jadi bedanya cuma 2% aja sih ya. Tapi kan lumayan hampir sama ya. Jadi mereka juga mengatakan bahwa mereka mengalami simptom-simptom depresi itu. Jadi benar-benar nyata sih sebenarnya depresi yang dialami baik itu oleh ibu rumah tangga yang memang pure atau ibu yang bekerja gitu. Jadi memang beneran ada. Oke, dengan perbedaan yang kontras antara 50 dengan 2 itu atau 48 dengan 2 sebenarnya menurutku apa sih kenapa sih kok bisa dia ibu rumah tangga bisa mengalami depresi? Oke, kenapa? Jadi ibu tuh nggak mudah ya ibu ya. Mungkin ada di masyarakat beranggapan bahwa ibu rumah tangga atau juga dia di rumah aja gitu, apa sih yang bikin dia stres, apa sih yang bikin dia depresi. Nah sebenarnya peran ganda dari seorang ibu itu yang membuat menjadi pemicu ya, salah satu pemicu kenapa bisa ibu itu menjadi depresi atau stres. Dia di peran ganda itu dia harus memerankan peran sebagai seorang ibu, dia harus memerankan peran sebagai seorang istri, dia harus memerankan peran sebagai menantu, belum lagi menjadi anggota masyarakat. Di Bali ada adat yang harus juga dijalankan. Jadi memang benar-benar harus menjadi seorang manusia super ya kalau bisa dibilang seperti itu, karena perannya banyak banget gitu loh. Jadi itu yang menjadi salah satu pemicu kenapa akhirnya ibu-ibu itu baik itu yang bekerja maupun menjadi hanya pure ibu rumah tangga itu menjadi stres, menjadi depresi mungkin dan sebagainya, seperti itu sih Jo. Kalau dari pandanganku. Karena ada peran ganda. Iya, ada peran ganda itu gitu loh. Dan beberapa aktivitas yang mereka lakukan secara berulang gitu kan, maksudnya rutinitas. Kalau jadi ibu rumah tangga, coba kita tanya ke Bogum, gimana sih rasanya kita harus melakukan suatu aktivitas yang berulang-ulang ya, itu bisa memicu satu kebosanan ya, burnout seperti itu ya. Apalagi kan jadi seorang ibu, jadi perubahannya itu kan sangat cepat ya, dari seorang lajang menjadi seorang istri, mungkin masih bisa pelan-pelan jadi ibu, tiba-tiba aku punya anak, apa yang harus aku lakukan? Nggak nyampe setahun doang. Iya, nggak nyampe setahun itu udah perubahan yang sangat signifikan, otomatis pasti akan ada rasa tolong perubahan gimana caranya nih gitu. Jadi mungkin itu yang
seorang ibu jadi lebih cepat terpicu depresi dan stres. Berarti apa namanya, karena belum beradaptasi dengan perubahan. Iya benar, belum adaptasinya itu membutuhkan waktu yang sangat lama sebenarnya kalau kita adaptasinya. Tapi ini dituntut dengan waktu yang singkat, kita harus sudah bisa gitu. Kamu jadi ibu, kamu jadi ini, jadi itu gitu. Belum lagi tuntutan dari lingkungan, ya mungkin kan banyak yang ya nyinyir gitu kan. Itu makanya kan sebenarnya kan jadi proses jadi ibu tuh lama persiapannya kayak banyak, bahkan kayak cuma menikah kok tuh banyak banget kan. Iya. Nah, tapi pada kenyataannya nggak semua orang melalui proses yang panjang itu. Kayak ada yang benihnya jatuh kayak gitu. Oke, aku mau ke Kak Angga. Aku mau nanya, Kak Angga kan sebagai laki-laki ya. Iya. Jadi, Ya. dari pengalamannya Kak Angga, Sorry. dari pengalamannya Kak Angga, depresi pada ibu rumah tangga bisa nggak sih dia terjadi pada si suami juga? Gimana? Ini kan ceritanya kita depresi pada ibu rumah tangga kan, si istri. Ya. Ada nggak dia bisa terjadi ke si suami juga? Oh, bisa aja sih kalau menurut gue. Sebelumnya aku mau bilang kalau misalnya aku tuh cukup bersyukur menjadi seorang laki-laki. Ya. Karena memang maksudnya aku ngeliat ibuku aja sendiri, aku salut gitu kan. Dia tuh hidup menghidupi anak-anaknya sendirian gitu kan. Karena kebetulan ayahku juga udah meninggal gitu kan dari 10 tahun yang lalu. Iya. Maksudnya mungkin kalau seorang laki-laki mungkin belum tentu bisa seperti itu gitu. Karena memang benar kalau saya bilang, kalau aku bilang itu si wanita ini adalah sebenarnya pokoknya superhuman lah kalau di dunia itu adalah seorang wanita itu. Karena memang kalau laki-laki itu kan memang ego lebih tinggi ya, dan mungkin dia tuh memang lebih kalau apa namanya sederhananya itu laki-laki itu lebih senang kerjain apa yang job desk dia gitu. Tapi kalau cewek itu kan kalau misalnya nggak dikerjain siapa lagi gitu kan, sudah seperti itu gitu kan. Jadi kalau misalnya memang depresi ini bisa suami yang ngerasain juga, mungkin bisa, tapi mungkin peluang lebih kecil sekali dibanding seorang ibu gitu ya. Karena kasusnya tuh mungkin kalau saya bilang kayak bisa kita ambil tuh dari kasus mungkin suami yang dari proses sentano gitu kan. Kalau misalnya kan dia kan sebagai wanitanya di sana, dia juga merasa dirinya itu di rumah orang lain gitu kan. Dirinya itu mungkin di beberapa kasus mungkin dia merasa tidak memiliki power di sana gitu kan, diatur sama mertua. Sebenarnya suami itu bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya kasus-kasus yang normalnya kayaknya memang lebih kecil kemungkinannya si merasakan depresinya si wanita ini gitu. Ya, kalau dipikir-pikir nggak, tapi jadinya kan lebih banyak pada perempuan ketimbang laki-laki. Makanya. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki juga mengalami Ketularan ya. tergantung karakter dirinya ya, tergantung karakter orangnya juga. Aku setuju, kayaknya tergantung karakter orang. Atau mungkin gini juga kan, kalau misalnya laki-laki, harga diri laki-laki itu ada di mana sih? Ada di bagaimana dia bekerja, di bagaimana dia menghasilkan uang gitu loh, untuk menafkahi suami istrinya gitu, untuk keluarganya. Nah kalau seandainya laki-laki itu tidak bekerja, mungkin dia merasakan hal yang sama, tapi mungkin konteksnya berbeda gitu loh. Mungkin seperti itu, mungkin depresinya seorang suami, mungkin ya. Aku juga belum tahu jadi suami itu seperti apa. Tapi kita udah cukup merasakan jadi Merasakan jadi laki. Iya. Ada laki-laki. ambigu ya berarti. Ambigu. Tapi aku pikir aslinya kan kalau pekerjaan rumah, ini ceritanya kalau memang rumah tangga terus udah punya anak gitu kan, pekerjaan rumah dan pekerjaan yang memang dikhususkan sebagai tulang punggung keluarga itu punya dua award yang berbeda itu. Jadi kayak dari sudut mungkin dari sudut pandang tertentu itu bisa beda. Maksudnya
dua-duanya sama-sama selesai, tapi yang tulang punggung keluarga ini dia punya reward gaji gitu. Jadi ketahuan, oh ini ada nih. Tapi kalau yang kerjaan rumah tuh kayaknya nggak ada reward. Benar. Kita habis cuci piring ya sudah selesai kan, piringnya bersih, habis itu dipakai makan, nggak ada yang bilang terima kasih atau dibayar 10.000 gitu. Nggak ada kan? Iya juga sih. Aku ngerasain lumayan stres juga. Pasti lanjut dengan aktivitas yang balik lagi ya tadi ya, akhirnya kenapa mungkin bisa terjawab kenapa lebih besar ibu rumah tangga yang pure itu mengalami depresi dibandingkan ibu yang bekerja, karena interaksi sosial mereka itu, yang ibu rumah tangga itu terbatas. Dia karena seharian di rumah ketemunya itu aja anak, walaupun memang kita cinta banget sama anak ya, tapi ketika itu dilakukan berulang kali dan rutin banget itu kan, jadinya pasti kan akan bosen gitu loh. Sedangkan mungkin kalau ibu yang bekerja, interaksi sosialnya lebih lebar, lebih besar, dia masih bisa bertemu dengan teman, masih bisa ketika stres atau apa kita masih bisa cerita sama teman. Sedangkan kalau ibu rumah tangga yang benar-benar ibu rumah tangga itu dia nggak tahu dia mau cerita sama siapa kan, gitu. Apalagi misalnya support systemnya tidak mendukung, misalnya suami nggak mau dengerin, mertua nggak mau dengerin, kayak tidak ada yang menghargai dia, ya otomatis ya pasti depresi kayak gitu. Seada nggak ada yang Terus mungkin tambahannya deh, kalau dari kepala keluarga kan dia rewardnya tadi mungkin gaji kan, ya sudah aku udah ngasih uang kan, kira gitu ujungnya. Percaya nggak sih sebenarnya seorang ibu ini hasil yang ingin kita dapatkan tuh bukan terlihat sekarang, tapi nanti gitu. Bener nggak sih, rumah bersih, anak rapi, nanti hasilnya bukan sekarang tapi nanti gitu. Jadi mungkin mikirnya apa sih, ya udah kamu udah begini, terus kamu juga gitu-gitu aja, kerjaannya sepele, padahal kan perlu effort yang sangat besar gitu. Benar-benar. Kalau bapak pulang lihat rumah berantakan, Kamu ngapain aja? Iya, padahal kurang aja. Oh salah. nanti kalau dibersihin nggak disipul-sipulin, kurang ajar anak suaminya seperti ini. Bener, rumah bersih nggak ada. Kamu hebat ya udah bersih. tidak ada, Tidak ada reward, tidak ada pujian dan lain sebagainya. tidak ada apresiasi, Ya, sama apresiasi sekali dari dari keluarga keluarga. dari lingkungan itu sih yang sebenarnya menjadi pemicu yang terbesar ya. Padahal kalau misalnya ada itu, kita sebagai ibu rumah tangga juga ikhlas-ikhlas aja gitu loh untuk mengerjakan, karena memang merasa aku berkewajiban untuk menjaga keluargaku, memenuhi kebutuhan keluargaku di rumah. Ketika itu penghargaan dari luar itu ada gitu. Tapi ketika enggak, ya jelas lo ngedukung sendiri ya, pasti. Ya, tolong suami dari kedua wanita ini. Bukan. Ini curhat ya, enggak sih. Mungkin sebagian besar ibu-ibu mengalami itu ya juga. Iya. Kalaupun memang ada yang yang benar-benar disupport oleh suami, jadi mungkin sudah dengan godokannya sangat matang dan kuat. Iya benar. Sambil di atas ranjang tidur tuh, mau aku tuh perlu ini, aku perlu support dari kamu ya. Tapi ketika si istri dan si suami tidak pernah membahas itu, jadi ya dianggapnya angin lalu hal yang biasa. Dia bakal berulang terus. Iya, dan sebagian suami menganggap itu ya udah itu tugasnya, padahal sebenarnya kan ini kekompakan suami dan istri loh lah. Oke. Kemarin aku udah sempat share satu video pendek itu kan tentang depresi rumah tangga. Nah, kalau kita ini berarti ngambil satu kohort ya, contoh harus langsung gitu. Kalau kita kohort ke video itu, apa sih? Kok bisa sampai segitunya? Maksudnya gini, aku sama orang tuaku, mamaku juga ibu rumah tangga yang diem di rumah. Beliau depresi, ya aku tahu mama depresi. Kadang-kadang juga nangis ya kalau memang udah masalah kacau banget. Tapi aku nggak tahu, mama nggak pernah cerita tentang dia ngurus aku, terus dia nangis gitu. Jadi aku nggak tahu. Begitu aku lihat ini video ini, satu hal yang baru buat aku. Meskipun memang aku tahu pekerjaan rumah tangga itu luar biasa berat. Ini kalau dari kakak-kakak, kenapa sih kok bisa si ibu ini? Maksudnya dia nangis karena ngurus anak gitu ya? Gimana sih? Iya, aku penasaran gitu, kenapa sih sampai
Aku punya 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, aku baca captionnya, dia ada mention kurang apresiasi. Tadi kita udah bahas kurang apresiasi itu kan. Habis itu yang kedua, dia bilang ibu rumah tangga itu agak susah mempelajari hal baru. Jadi chance-nya agak kecil untuk mempelajari hal baru gitu kan. Nah terus yang ketiga, jasa asisten rumah tangga versus ibu biasa. Pertanyaan ke sana ini kan kalau ibunya sendiri sama asisten sendiri punya 2 karakteristik yang berbeda terhadap anaknya. Gitu. Nah, terus ada satu lagi, yang 4 berarti ya. Memang. Kenapa? Maksudnya itu orang bisa lihat banyak. Orang banyak bisa lihat gitu. Oke. Aku yang nggak kenal si ibunya ya tahu permasalahannya gitu loh. Agak berbahaya sih. Coba dari Yang pertama yang kurang penghargaan dari itu, yang memang salah satu penyebab ya. Kenapa akhirnya itu mungkin sangat terkait ya. Kurang penghargaan itu benar bisa menyebabkan dia akhirnya depresi, dan itu juga menjadi salah satu mungkin karena kita nggak tahu ya, ini kan video kita tidak bisa bertanya langsung ke ibunya apa sih sebenarnya motifnya, jadi kan mohon maaf mungkin lebih ke menerka-nerka apa sih yang terjadi di situ gitu kan. Jadi itu juga salah satu mungkin yang menjadi penyebab ibu ini membuat video yang tadi curhatan itu, karena kurang penghargaan, kurang pengakuan, dan kurang didengar oleh lingkungannya. Sekarang kalau mungkin didengarkan oleh suami atau misalnya keluarganya atau yang lainnya, mungkin dia tidak akan memilih untuk membuat video itu ya, karena segala emosinya, segala perasaan, pikirannya sudah tersampaikan ke orangnya langsung. Tapi bisa jadi di kasus ini si ibu tidak mendapatkan hal itu, sehingga apa nih yang bisa aku lakukan untuk mengatasi permasalahanku, karena setiap orang pasti ketika ada masalah ada coping stresnya ya. Jadi baik itu problem fokus coping, problem menyelesaikan masalahnya langsung, atau emotion fokus coping, itu kan itu sekarang pilihan dari masing-masing orang ya. Mungkin kalau ibu ini karena merasa tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan berbicara face to face sama orang yang langsung, baik itu suami atau siapa, kemudian dia memilih caranya dia sendiri dengan membuat video itu dengan harapan mungkin pertama orang yang bersangkutan mendengar atau melihat video ini sehingga akhirnya tersentuhlah hatinya, oh ternyata suami istriku merasa seperti ini, oh ternyata menantuku merasa seperti ini. Yang kedua mungkin dia membutuhkan adanya reinforce dari luar lingkungan, jadi ada support yang dia dapat dari lingkungan itu loh, yang itu yang tidak dia dapatkan di rumah. Itu kan ketika misalnya contohnya nih kita ngupload foto, ada likes, ada komen, itu kan ada perasaan menyenangkan ya, seneng ya kita, ternyata tuh diperhatikan ya oleh lingkungan ya, ternyata aku ternyata orang-orang tahu keberadaanku. Nah, mungkin pembuatan video itu juga salah satu dia mencari support itu dari lingkungan yang dia dapatkan di lingkungan terdekatnya, seperti itu. Jadi kayak salah satu penguat buat dia untuk menghadapi masalah ini gitu Jo. Jadi lebih ke sana sih ya. Gimana? Ya nggak? Itu gini kan, ngasih tahu ke masyarakat eksistensinya dia ini sebenarnya kan, dan juga mungkin cari apa ya, kayak orang-orang jadi iba gitu dia gitu kan. Bukan ibas ya, memperhatikan ya, dia bahasanya dia tidak dia dapatkan kan, dia untuk menyemangat. Iya, menyemangat ya. Memang ada beberapa kasus tuh kalau memang dia nggak bisa kelihatan, dia nggak bisa dapat bukti fisik, sebetulnya yang langsung mungkin orang yang bersangkutan atau apa, kadang-kadang mereka juga lari ke media sosial atau apa gitu. Sebenarnya mungkin salah satu caranya dia juga untuk membuat masyarakat lebih aware ya dengan hal ini ya. Jadi kami pun berterima kasih dengan adanya video itu, orang-orang juga, ternyata ada ya kasus seperti ini gitu loh. Ternyata mereka juga merasakan suatu hal yang membuat mereka depresi dengan melakukan, maksudnya dengan menjalankan peran mereka sebagai seorang ibu gitu. Jadi
bagus sih sebenarnya. Bagus sih sebenarnya. Jadinya kan banyak yang tahu kan Iya, dan, benar. dan oke karena ada itu kita bisa melek, oh kita bisa Iya, ngomong ini, benar. kita bisa menyadarkan orang ya aku pun berterima kasih. Dan karena mungkin itu udah yang balik lagi sih, karena memang kalau lain ceritanya kalau mungkin si suami atau lingkungannya menyadari dan mendukung ya, membantu dia untuk keluar dari situasi stres, tertekan dan lain sebagainya, mungkin aja video bukan menjadi salah satu cara dia untuk menyampaikan hal itu kan. Bisa beda lagi bisa ditanya kayak gitu. Mungkin aja dia menjadi kaum yang bukan 50% mengalami depresi, tapi 50% yang tidak mengalami depresi waktu dia ibu rumah tangga gitu. Oke. Nah, soalnya repot kita di Indonesia sendiri kan banyak budaya yang kalau dari aku lihat ya, ibu rumah tangga di rumah tuh wajib, sama dengan wajib gitu. Nah, Iya. sedangkan kalau dari situ kan masalahnya banyak nih kalau di Jabatan. Oke, biar kita nggak menjalar kemana-mana. Ya kita break dulu, kita bakal lanjut ke video selanjutnya. Oke sahabat Thompson, kita bakal ketemu di bagian selanjutnya. Kita bakal ngomongin apa aja sih yang menyebabkan seorang ibu rumah tangga ini bisa depresi. Oke, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube kita dan komen jika ada punya pertanyaan. Kita akan ketemu di video selanjutnya.